Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bersua lewat sosial media. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman tanpa ilmu pengetahuan menuju zamannya modern penuh ilmu dan teknologi. Teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya, Lubna Anfaresi, untuk menyampaikan sebuah ceramah, sebuah dakwah dengan judul Tolak Rebahan dengan Ilmu dan Iman. Hadirin yang berbahagia, menurut perkembangan sosial media saat ini, terutama generasi milenial, masih banyak yang menggunakan waktu dengan sia-sia. Kita ambil contoh yang paling dekat, yang paling viral saat ini adalah sifat bermalas-malasan yang merepresentasikan rebahan. Tentu saja kata ini tak lagi asing terdengar. Kaum rebahan merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang yang selalu kegiatannya hanya merebahkan diri di atas kasur. Setiap waktu menempelkan dirinya di atas kasur tanpa melakukan hal yang penting, tanpa melakukan hal yang bermanfaat. Dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam Al-Asr dijelaskan bahwa manusia akan merugi dalam waktu kecuali orang-orang yang beriman dan selalu mengingatkan kebaikan dan kesabaran. Lantas, apakah kita sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Apakah kita sudah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk hal kebaikan dan kesabaran? Ditambah lagi saat ini banyak sekali waktu luang dengan adanya virus COVID-19 yang menganjurkan kita untuk terus di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, di mana membuat kita enggan untuk beraktivitas dan hanya berpikiran untuk rebahan. Padahal ketika kita merebahkan diri di atas kasur akan muncul rasa malas, tidak hanya secara fisik namun secara fikir. Ketika orang-orang nantinya sudah berjalan, kita masih merangkak. Ketika mereka sudah mencapai bulan, kita masih berada di jalan. Nauzubillahi min dzalik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat rebahan ini dan memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin? Teman-teman yang saya sayangi, ada 3 ilmu utama yang seharusnya kita tingkatkan pada waktu luang. Yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu ini sangatlah penting, terutama untuk kehidupan akhirat kita. Tak perlu kita langsung melejit ke atas mengenai ilmu-ilmu agama yang tinggi, tapi mulailah dari memperbaiki sholat-sholat kita. Mulailah memperbaiki koneksi kita dengan Allah dan Al-Quran. Mulailah menonton video-video kajian keislaman. Ilmu yang kedua adalah ilmu sosial. Maksudnya adalah ketika kita terkurung di rumah, jangan hanya rebahan saja yang akan menimbulkan rasa malas untuk berinteraksi sosial. Mulailah untuk memunculkan kepedulian sosial kita, minimal dengan orang-orang yang ada di rumah. Lantas berusahalah untuk menyumbangkan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ilmu yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Jujur saja, sistem pendidikan saat ini sangatlah tidak baik. Ketika kita disuruh untuk belajar jarak jauh, maka kita pun tak mengerti materi. Maka dari itu, ketika dihadapkan dengan sebuah waktu yang sangat luang, gunakanlah waktu tersebut untuk mengulang materi pelajaran.
sehingga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan melekat. Selain 3 ilmu utama tadi, marilah kita mengeksplor lebih ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat dan berguna ketimbang rebahan. Karena sungguh Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Seperti dalam firman-Nya Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Wa qila inshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, gunakanlah waktu luang untuk mencari ilmu dan meningkatkan iman kita. Jangan hanya rebahan saja, dan ingatlah selalu 3 ilmu utama, yaitu ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan, agar nantinya kita tak tertinggal. Baju kurung berwarna ungu dipakai untuk lomba lari. Jangan lelah mencari ilmu agar tak menyesal kemudian hari. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.